Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita di tanggal 11 Maret 2025 atau bertepatan dengan tanggal 12 Ramadan 1446 Hijriah. Jadi ibu bapak, tarawih kita malam hari ini telah memasuki tarawih malam yang ke-12. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan tarawih kita, infak sedekah kita, tadarus kita nanti di akhir kita tutup dengan zakat fitrah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal soleh kita di bulan Ramadan senantiasa diterima dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam teriringan salatu Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikut hingga akhir zaman. Ibu bapak hadirin jamaah salat Isya, salat tarawih, dan insyaallah kita akan tutup dengan salat witir. Beberapa hari terakhir kita merasakan dengan rasa yang sama bahwa Ciledug dan sekitarnya puasa kita di waktu siang Allah berikan turun hujan. Ibu bapak hadirin sekalian, saya ingin meluruskan sedikit. Ada hal yang bengkok di masyarakat kita, bahwa sebenarnya ibu bapak hadirin sekalian, ketika hujan turun tadi aja di Ciputat, Cirendet, Tangsel itu hujan dari jam 1 sampai jam 2 gede deras, tapi Bintaro kesini kering. Ibu bapak ini sekalian, hujan adalah salah satu waktu di mana masuk dalam kategori waktu-waktu mustajabnya doa. Jadi ketika hujan itu turun ibu bapak dan sekalian, hujan merupakan salah satu momentum di mana Allah mengabulkan doa. Kan biasanya ada beberapa waktu-waktu di mana doa itu mustajab. Misal di antaranya adalah sepertiga malam terakhir, itu merupakan waktu mustajabnya doa. Kemudian baina kulli adanain, antara dua azan, dari azan kepada qomat, nah jeda azan dengan iqomat, nah itu merupakan waktu mustajabnya doa. Kemudian kapan? Tanggal 9 Dzulhijjah, ketika wukuf di padang Arafah, itu merupakan momentum waktu mustajabnya doa. Khairud du'a ad-du'a fi yaumi Arafah. Kata Nabi di dalam hadis yang sahih, sebaik-baiknya doa adalah doa pada saat hari Arafah. Jadi ada memang beberapa waktu-waktu doa itu mustajab. Salah satu di antaranya ibu bapak ibu sekalian, doa akan mustajab ketika hujan itu turun. Maka ibu bapak ibu sekalian, sadar nggak sadar, kemarin atau ketika hujan itu turun, di situ berkumpul dua waktu yang mulia. Yang pertama adalah doa ketika hujan itu turun. Yang kedua, doa orang yang berpuasa. Hadirin jamaah sekalian, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun la turaddu da'watuhum. Imamun 'adil, as-sha'im hatta yuftir, wal mazlum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 3 macam doa yang doa mereka tidak mungkin ditolak Allah. Jadi seandainya mereka berdoa, pasti doanya nembus langit. Siapa mereka? Yang pertama adalah doa dari pemimpin yang adil. Yang kedua, doa dari orang yang berpuasa.
Yang ketiga, ibu bapak ini sekalian, doa dari orang-orang yang terzalimi. Doa-doa mereka makbul. Maka apa jadinya ibu bapak ini sekalian, ketika hujan itu turun kita doa, disitulah berkumpul dua keutamaan sekaligus. Mustajabnya doa ketika hujan turun, yang kedua mustajabnya doa orang dalam kondisi berpuasa. Nah, di mana yang kelirunya di masyarakat? Yang kelirunya di masyarakat adalah belakangan hujan turun, ya hujan banjir, ya hujan macet, ya hujan ngungsi ini mah. Jadi ada orang ketika hujan itu turun gelisah, hujan itu datang gusar, hujan itu datang sedih. Ini bukan akidah seorang muslim, keyakinan keimanan seorang muslim. Hujan itu turun, dia senang, penuh dengan kebahagiaan. Ini saya pengen lempeng ini tuh. Malah tak sedikit ibu bapak sekalian, ada masyarakat kita asal awan itu udah pekat hitam, kemudian angin kencang itu berjalan, apa masyarakat kita? Waduh, hujan ini mau hujan, banjir ini mau banjir. Itu yang terucap. Padahal dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab Tauhid mengutip hadis riwayat Imam Muslim, apa kata Nabi? La tasubur riyah, la tasubur riyah. Jangan engkau mencela angin, jangan engkau mencaci maki angin, jangan engkau mengutuk angin. Ya, angin, hujan dah ini mah. Ya. Ibu bapak ini sekalian, angin gak bakal bergerak kalau tidak Allah perintahkan. Apa kata Quran? Summa yursilir riyah busyara baina yadi rahmati. Dia Allah yang menggerakkan awan, mendorong angin. Busyara untuk membawa berita gembira. Baina yadi rahmati, sebelum Allah menurunkan rahmatnya. Maka ibu bapak dan sekalian, tetesan-tetesan yang turun dari langit sejatinya itu adalah tetesan rahmat yang Allah limpahkan. Ayat yang lain, apa kata ayat yang lain? Wa nazzalna minas sama'i ma'a mubaraka, dan kami turunkan air dari langit, air yang berkah. Apa yang kedua? Tetesan-tetesan air dari langit itu adalah tetesan keberkahan yang Allah limpahkan. 3. Apa kata Quran? Wa anzalna minas sama'i ma'a fa ahya bil arda ba'da mautiha. Allah turunkan itu air hujan dari langit, Allah hidupkan bumi setelah dia mati. Ibu bapak, ini di Gereja Kencana ada urgan tanahnya merah. Kita bilang ini tanah merah nggak subur, entah dulu. Tapi ketika hujan itu turun, hujan itu datang, ibu bapak ini sekalian, rumput numbuh, alang-alang subur, pohon ceri numbuh. Ibu-ibu yang biasa bikin nasi goreng kuning, dirisin daun apa namanya, mengkudu, ditanam, enggak, numbuh sendiri. Maka benar kata Quran, fa'ahya bil arda ba'da mautiha. Kehidupan itu datang dengan turunnya hujan. Ibu bapak, ini ada terapi nih. Mungkin ibu bapak yang punya anak, punya mantu, ketika keturunan yang didambakan tak kunjung datang, buah hati yang dinanti tak kunjung Allah berikan, boleh sekali-kali mandi hujan. Jadi kalau seandainya hujan, ya pura-pura tuh nyuci sendal, pura-pura tuh nyikatin ubin, latar. Tanah yang gersang, tanah yang tandus, bumi yang mati, Allah berikan kesuburan. Apalagi badan kita, ini kulit kita, pori-pori kita, nyerap ke badan, berkah. Maka kesuburan insya Allah itu pun akan datang. Boleh terapi mandi hujan. Naik motor misal, ya nggak usah pakai helm tuh, lagi hujan-hujanan. Saya pengen terapi, mudah-mudahan keturunan akan datang. Boleh, nggak syirik.
Tadi air hujan, air rahmat, air hujan, air berkah, air hujan kehidupan kelak Allah akan berikan. Nah, ibu bapak ini pertama. Jadi jangan kita asal katanya hujan, waduh, hidup bunda banjir ini mah. Aduh, ini kali gorong-gorong buat meluap dah. Jangan. Masalah banjir kayak di Bekasi kemarin, Ciledug Indah kemarin. Nah, itu jangan kita salin Allah, jangan. Wa mallahu bizalamil abid. Allah sedikit pun gak pernah zolim sama kita. Kalau ada kerusakan, bukan rusak yang Allah ciptakan, tapi kerusakan akibat ulah tangan manusia. Zaharal fasad bil barri wal bahri bima kasabat aydina. Surat Ar-Rum ayat 40. Telah nampak kerusakan di darat, telah nampak kerusakan di laut, bima kasabat aydina, disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Nah, ini pertama. Kita lempengin ini. Jadi jangan ibu bapak masalah banjir itu nomor 2. Tapi ketika hujan turun, kita yakin keberkahan sedang datang. Ini yang pertama. Yang kedua, ibu bapak, bulan Ramadan ketika datang, kata Nabi, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sulsilatis syayatin. Ramadan kalau datang, itu pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan terbelenggu. Ibu bapaknya sekalian, dibukanya pintu surga ketika Ramadan datang enggak setengah. Tapi kata Nabi dalam hadisnya, futihat abwabul jannah, dibukanya selebar-lebarnya. Sekarang pertanyaannya nih, sebuah analogi yang sederhana. Ibu bapak, ada pemain sepak bola timnas. Dia punya kesempatan emas, kesempatan istimewa, tendangan penalti. Itu gawang, nggak ada penjaga, kiper nggak ada. Tapi itu timnas, pemain sepak bola, tendangan penalti, kiper nggak jaga gawang, nggak masuk ke dalam gawang. Kira-kira sebutannya apa yang pantas? Kalau kata orang Makassar, beleng-beleng. Bodoh namanya. Nendang bola ke dalam gawang nggak gol, kiper nggak ada, penalti di mulut gawang. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang celaka adalah orang yang datang Ramadan, sebulan penuh Ramadan telah datang. Maghfirah Allah turunkan, keberkahan Allah dilimpahkan, rahmat Allah curahkan, pahala demi pahala dilipat gandakan, tapi nggak bawa ke surga. Apa kata Nabi? Ilahalik, tuh orang celaka yang kayak gitu. Jadi orang yang celaka adalah orang yang ada di bulan Ramadan nggak nyeret dia ke surga. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga terakhir, ibu bapak, udah 15 menit aja tuh. Yang ketiga terakhir, ibu bapak, ada sunnah dari Nabi. Nah, ini informatif saja. Ada sunnah dari Nabi, ini enggak membudaya, ini belum mentradisi. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa kata Nabi? Idza qama ahadukum minal lail falyaftatih salatahu bi rakataini khafifataini. Apabila salah seorang di antara kalian akan mendirikan salat malam, akan mendirikan tahajud, akan mendirikan tarawih, falyaftatih, maka bukalah salat malamnya, mulailah salat malamnya birakaataini khafifataini, dengan 2 rakaat yang ringan. Jadi ibu bapak, kalau kita pengen ngerjain taraweh, sunnah nabinya nih, habis sholat isya kita berjamaah zikir wirid, kita ngerjain ba'diyah isya. Ba'diyah isya 2 rakaat, selesai salam kanan kiri nambah 2 rakaat. Nah, tambahan 2 rakaat inilah yang disebut dengan sholat sunnah iftitah. Apa itu sholat sunnah iftitah? Sholat sunnah iftitah adalah sholat sunnah pembuka sholat malam. Ibu bapak, ada perenang, sebelum masuk ke dalam kolam ngapain dulu?
pemanasan. Petinju sebelum naik ke atas ring, pemanasan. Pelari sebelum masuk ke dalam arena, pemanasan. Bahasa Inggrisnya warming up. Ibu bapak bukan cuma tarawih di bulan Ramadan. Ini bulan Maret, besok April, Mei, Juni, Juli kita bangun tahajud, ke kamar mandi kita wudhu. Ibu-ibu pakai mukena, bapak-bapak gelar sejadah, bangun sholat malam, jangan langsung sholat malam. Allahu Akbar, jangan. Tapi kata Nabi, idza qama ahadukum minal lail falyaftatih sholatahu birqataini khafifataini. Apabila salah seorang di antara kalian akan mendirikan sholat malam, maka bukalah sholat malamnya, mulailah sholat malamnya dengan 2 rakaat yang ringan. Jadi ibu bapak, besok nih bulan April, bulan Juni kita tahajud. Misal Ramadan berlalu, ya, jam 3 kita bangun gelar sejadah 2 rakaat ringan. Nah, apa yang kita baca? Bacaannya beda. Di dalam hadis tersebut riwayat Imam Muslim dan At-Tirmizi, bacaannya lain. Iftitahnya enggak sama. Iftitahnya bukan Allahu Akbar kabira, bukan wajjahtu wajhiya, bukan Allahumma ba'id baini, bukan. Nabi memulai dengan Allahu Akbar, Subhanallah dil malakut wal jabarut wal kibriya wal azamah. Allahu Akbar, Subhanallah dil malakut wal jabarut wal kibriya wal azamah. Terus apa? Baca Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin waladhdallin amin. Rukuk sujud. Habis rukuk sujud bangun lagi ke rakaat kedua, kita naik, cukup Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin waladhdallin amin. Rukuk sujud, salam kanan salam kiri. Maka kata Nabi, rakaataini khafifataini. 2 rakaatnya ringan, 2 rakaatnya ringkas, 2 rakaatnya pendek. Ustaz, saya belum hafal itu doa iftitahnya. Udah, baca Al-Fatihah aja selesai. Jadi emang yang dibaca Al-Fatihah aja. Kan kata Nabi, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Maka rakaatnya ringan, singkat, cukup membaca Al-Fatihah. Nah ibu bapak, ini tampak di masyarakat kita kurang membudaya, padahal itu sunnah. Mari kita ihya sunnah, kita hidupkan sunnah-sunnah dari Nabi yang belum begitu mentradisi di masyarakat kita. Nah, jadi ini sunnah namanya. Ada 3 poin yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Yang pertama adalah mari kita berdoa di kendaraan, doa. Yang dagang, bisnis, usaha, turun hujan, doa. Ibu-ibu di rumah, doa. Ya. Yang kedua, ibu bapak, yuk mari surga dibuka. Mudah-mudahan dengan datangnya Ramadan ini merupakan momentum istimewa yang kita punya yang bisa menghantarkan kita ke surga. Yang ketiga terakhir, yuk mari kita mulai, kita hidupkan sebuah amalan sunnah yang Nabi ajarkan, yaitu sholat sunnah iftitah. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari saya dan syaitan. Billahi fi sabilil haq wastaqbil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.